Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya kita masuk ke dalam golongan hamba yang diberi nikmat oleh Allah, dan juga termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini saya menyajikan sebuah hasil diskusi bersama dengan beberapa orang Kristen, termasuk Ferguson, namun dia kabur ya, dan juga Ibu Uti lagi-lagi pamit juga, yang mana pada inti materinya adalah mereka mencoba untuk menghujat Allah, menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Namun berdasar terhadap kitab suci kita, alhamdulillah kita bisa menjawab semua pertanyaan mereka dan meluruskan semua fitnahan mereka terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian, jika misalnya materi ini dianggap sebuah materi yang sangat baik, saya berharap supaya materinya dibagikan kepada umat Islam yang lain. Banyak dari golongan umat Islam itu yang membutuhkan pencerahan tentang kristologi, ya, yang membutuhkan pemahaman tentang ajaran di luar daripada Islam, sehingga nanti ketika mereka didatangi oleh misionaris-misionaris, mereka bisa menepisnya berdasarkan dan berlandaskan terhadap kajian yang telah kita berikan melalui perdebatan langsung seperti ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya katakan, kalau dianggap ini bermanfaat, tolong dibagikan supaya teman-teman kita di luar sana juga bisa menelaah dan bisa mendengarkan dan membandingkan antara kebenaran dan sesuatu yang dipaksakan menjadi benar. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman sekalian, kepada subscriber kita yang sudah dengan setia membangun channel kita ini sehingga menjadi sebuah channel yang menjadi ladang ilmu, menjadi ladang pahala buat kita semua. Dan saya berharap sahabat-sahabat sekalian tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan juga memberikan kritikan terhadap saya pribadi, baik itu melalui konten di kolom komentar maupun yang langsung menjapri pada saya. Sekian dari saya, para sahabat sekalian. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang berbeda, dengan materi yang berbeda, dengan lawan diskusi yang berbeda. Tentu tujuannya untuk menyampaikan risalah kebenaran daripada ajaran agama Islam. Oke, saya akhiri. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat Allah nggak punya tangan kiri alias buntung? WK. Umat terjemahan itu nggak paham, dikiranya tangan bagi Allah itu adalah tangan seperti makhluk, sehingga dia harus ada kanan, harus ada kiri. Ya begitulah kalau Tuhannya makhluk. Jadi sang pencipta alam semesta itu dipikirkan seperti dikiranya seperti yang ada dalam pikirannya, kan kasihan. Saya heran sama penyembah batu. Kok bisa-bisanya hadis menfitnah Allah sendiri nggak punya tangan kiri alias buntung? Ironis loh. Yang nyembah batu itu yang nyembah Yesus. Yesus kan punya batu, dua lagi. Jadi kalau Anda itu hanya bisa memaparkan sesuatu tidak berdasar kepada ilmu, ya itu hanya merendahkan agamamu saja, ya kan? Tidak ada hadits yang menerangkan seperti apa yang engkau sebutkan itu. Adapun ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Shad ayat 75, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Lalu kemudian di link-link kafir itu menyatakan bahwa di dalam surah Shad itu mempunyai dua tangan dan
semuanya sebelah kanan katanya berkaitan dengan hadits. Tetapi ya, yang perlu kamu pahami itu bahwa Allah itu tidak seperti makhluk. Sehingga tangan yang dimaksud di sini adalah tangan seperti layaknya makhluk. Allah punya tangan dalam arti kata dia memiliki kemampuan untuk memberi. Nah, lalu kemudian bagaimana Allah menerangkan tentang dirinya kepada manusia yang memiliki keterbatasan? Maka Allah cukup mengatakan dengan tangan, karena dengan tangan itu manusia bisa memahami, memberi atau mengulurkan sesuatu itu pasti dengan tangan gitu. Sehingga Allah mengatakan dengan tangannya. Sama ketika diterangkan di dalam sebuah hadits, sesungguhnya Allah Ta'ala mengulurkan tangannya pada malam hari. Nah, tangan yang dimaksud di sini adalah rahmat, ya, pertolongan, hidayah. Tetapi untuk manusia lebih mudah memahaminya, maka Allah menggunakan kata itu. Sama ketika saya mengatakan anjing itu punya wajah, Ferguson juga punya wajah, sama-sama punya wajah kan. Tapi apakah wajahnya anjing dengan wajahnya Ferguson itu sama? Coba Anda pikirkan. Kalau Anda mengatakan sama, ya itu derita Anda. Tapi yang pasti ketika Allah mengatakan dia punya tangan, kemudian Anda memahami tangan di sini adalah sama seperti tangan makhluk, nah disitulah kesesatannya Anda, ya. Karena itulah perlu belajar Ferguson. Zulkifli, iya kalau ada kanan harusnya ada kiri dong. Kamu itu umat apa ya, terjemahannya nggak pantas. Kalau kamu menjadi umat terjemahan, kamu selevel dengan gua, Oga. Saya itu selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama penerjemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penerjemah, Petrus penerjemah. Hasil terjemahan kami, kamu pakai. Surat Maryam ayat 30, Isa berkata-kata dalam bahasa Arab. Diterjemahkan ke bahasa Arab. Jul. Kapan kamu bisa pinter, Jul? Petro, kalau katakan ada yang kanan berarti ada yang kiri. Sekarang kamu tunjukkan Yesus duduk di samping kanan Bapa. Yang duduk di samping kirinya siapa? Jawab. Yesus adalah kalam Allah yang menjadi manusia. Jadi sudah selayaknya Yesus itu kamu sembah juga, bukan batu hitam yang kamu sembah. Syukron. Al-Quran itu juga kalam Allah. Apakah kamu mau menyembah Al-Quran? Silakan kalau mau. Nanti tak kasihin Al-Quran. Al-Quran dari mana Bapak mengatakan itu kalam Allah, Pak? Allahnya kan ada di arsy, Pak. Yang menyampaikan kan Jibril, Pak. Jibril kan menyampaikannya juga dalam otaknya Muhammad aja, Pak. Kan cuma berupa wahyu, Pak. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang selidiki, nggak ada orang di TKP, nggak ada saksi, Pak. Ini kan cuma mengimani, Pak. Iya kan? Kata Tuhanmu yang terbuat dari manusia itu mengatakan gini, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, coba Anda bayangkan, ada Tuhan yang berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Ini Tuhan apaan, Bu Uti? Kalau Al-Quran itu jelas, itu sesuai dengan apa yang Ibu Uti sampaikan. Dari Allah, kemudian ke Malaikat Jibril atau Rohul Kudus, lalu kemudian ke sang penolong lain, yaitu Muhammad SAW. Oh iya, Bu Uti. Ibu Katolik apa Protestan? Yang menyaksikan penerimaan Muhammad Wahyu itu Gua Hira, Pak, Bu. Gua Hira yang menyaksikan. Dan alhamdulillah Gua Hira sampai hari ini masih ada. Kalau yang menyaksikan Lukas melihat Tuhan duduk di sebelah kanannya Yesus itu siapa yang menyaksikan? Dan itu di mana? Masih ada nggak sampai sekarang? Ternyata si Jul ini mengomentari dari win saya yang bukan untuknya. Jul.
Sebenarnya saya itu nggak mau menanggapi Anda. Ya, ketika Anda mempertikaikan Lukas, ya, apakah Anda mengakui Lukas itu sebagai Injil, sebagai penulis Injil? Kan tidak. Nah, untuk apa Anda mempertikaikan kitab itu? Kalau Anda tidak mengakui hal itu, layak gak seorang itu mempertikaikan suatu kitab yang tidak dipercayainya? Nggak usah nangis lah. Kamu kan tadi mengatakan yang menjadi saksi pewahyuan Al-Quran itu adalah Gua Hira. Dan Alhamdulillah Gua Hira sampai hari ini masih ada dan itu selalu disiarai oleh umat Islam. Membuktikan bahwa kejadian itu ya absolut adanya. Nah sekarang katanya Lukas melihat Yesus duduk di sebelah kanannya Bapa. Itu di mana kejadiannya? Dan apakah masih bisa dibuktikan secara arkeolog? Silakan. Kalau Lukas melihat Yesus saksinya orang manusia, tapi kalau Pak Juma saksinya Muhammad terima wahyu, ya goa. Saksinya domba-domba gitu loh, saksinya rumput yang bergoyang, itu saksi semuanya. Lalu menerima wahyu itu apaan sih? Wahyu itu kan ilham, cuma di otak Nabi doang, cuma mengaku dan mengklaim kalau dia dapat wahyu. Yang ngelihat kagak ada, yang buktikan tidak punya, sejarah tidak kelihatan. Tak ada satupun yang bisa bilang kalau itu memang betul dari Allah, karena kan cuma wahyu. Wahyu itu apaan sih? Cuma ada di pikirannya Nabi doang kan. Nabi aja cuma merasa gitu. Oh, gua dapat wahyu. Nah, pikirannya sebegini, ditulis. Oh, gua dapat wahyu gitu. Dia sendiri kan cuma klaim doang. Nah, sekarang Pak Juma mau mengatakan buktinya adalah Gua Hira. Nah, coba tunjukkan mana Gua Hira mengatakan bahwa Muhammad adalah saksi, Muhammad pernah menerima wahyu di Gua Hira. Nah, coba kita tanya ya kepada Gua Hira ya Pak ya. Saksi bisu itu Pak ya. Silakan Pak. Nama manusianya siapa Bu dan apa kesaksiannya? Kalau kami kan sudah jelas ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, sekarang yang melihat Lukas melihat Allah itu duduk di sebelah berada di sebelah kirinya Yesus itu siapa namanya dan apa kesaksiannya? Silakan. Loh, betul, benar sekali bahwa yang menyaksikan Muhammad menerima Al-Quran itu adalah siapa itu? Si Gua Hira. Gak ada yang lain. Bukan seperti Musa ketika menerima 10 hukum ya. Musa membawa 2 loh batu itu disaksikan umatnya. Ketika Muhammad mendapat kitab Al-Quran, yang melihat itu siapa? Gak ada. Hanya si pohon pisang dan si kambing. Gak usah lari ke Musa karena Musa juga kami imani. Ya, di Lukas aja. Bukti arkeolog yang tersisahkan ketika dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa yang ini? Bukti arkeolognya apa coba? Kalau kami kan masih ada Gua Hira dan itu adalah wahyu pertama aja di situ cuman sekali. Ya. Ayat-ayat lainnya itu diterima bukan di Gua Hira lagi. Nah, sekarang coba dong buktikan. Kami kan sudah ada kan Gua Hira sebagai pembuktian sejarah. Nah, apa yang bisa kamu buktikan bahwa memang betul-betul pada saat itu Lukas melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Tunjukkan. Kamu mesti banyak belajar, Dek. Ilmumu masih sekelas anak ngaji. Coba saya tanya dulu sama kamu. Mana hadis yang mengatakan kedua tangan Allah adalah kanan? Tunjukkan ke saya. Saya pengen ngetes kamu nih, kemampuanmu itu sampai di mana? Apa jangan-jangan benar katamu sendiri, ya kan, waktu kalah sama Pak Rudianes, kamu kan sering kalah debat sama beliau, kamu sendiri ngaku debat modal internet, ya kan, modal link-link buatan jihadis Islam yang suka menfitnah. Ya. Sekarang tunjukin hadisnya bahwa Allah kedua tangannya adalah kanan. Nanti kita komparasikan dengan hadis yang saya punya untuk mengetahui ilmumu sampai di mana. Ya. Terkait dengan kamu menyangkal bahwa Allah itu bukan makhluk. Nah, ini kamu perlu belajar lagi, buka kitabmu, jangan males. Ya. Ilmumu masih kelihatan sangat cetek. Pakai akal dan logika, jangan buntu. Dalam Quran sendiri mengisyaratkan kalau Allah itu makhluk. Allah makhluk berkelamin laki-laki dan dia punya kulub. Dia nggak sunat. Kalau emang sunat, mana ayatnya, tunjukin. Ya. Terkait dengan apakah wajah
anjing punya wajah dan orang punya wajah, maka keduanya adalah sama. Nah, itu kembalikan ke Muhammad. Anjing suka kawin, Muhammad tukang kawin. Artinya sifat Muhammad ngalah-ngalahin rendah daripada binatang. Juga contohnya minum kencing onta. Udah tahu itu kencing binatang, kamu punya akal dipakai kan? Masa sih nggak dipakai? Dikasih Tuhan buat apa kamu? Akalnya nggak dipakai. Kencing binatang itu kan lebih hina dari kencingmu sendiri, ya kan? Ya kan? Kencing binatang itu lebih rendah, lebih hina dari kencingmu sendiri. Kenapa kamu minum? Artinya akal pikiranmu jauh lebih rendah dari binatang itu. Binatang aja nggak minum kencingnya sendiri. Lah kamu mending minum kencingnya sendiri. Kamu minum kencing binatang. Akalmu di mana? Pakai dong, jangan dibuntuin. Kamulah yang harus menunjukkan tuduhanmu itu kan katanya dari hadits mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Allah itu memiliki dua tangan kanan. Ya, hadisnya coba kamu tunjukkan yang mana hadis itu. Terus kemudian kamu mengatakan di dalam Al-Qur'an Allah itu terindikasi adalah makhluk dan dia berupa laki-laki. Dalilnya mana? Tunjukkan. Kemudian kamu katakan bahwa Muhammad SAW itu tukang kawin, ya. Kamu lupa bahwa Tuhan yang bernama Yesus yang kau sembah itu berasal dari istri keempatnya Nabi Daud. Berarti moyangnya Tuhanmu itu adalah tukang kawin. Belum lagi Salomo, istrinya ratusan, ya. Belum lagi Abraham juga punya banyak istri. Jadi kamu tidak bisa mengelak dengan tuduhan-tuduhan seperti itu untuk menutupi aib agamamu, kan gitu ya. Kemudian kamu katakan tentang kencing onta. Nah, inilah aku katakan bahwa Anda itu adalah umat bocor halus. Kaitannya dengan hadis kencing onta itu berlaku pada zaman itu. Karena orang yang datang dari jauh yang menemui Rasulullah SAW kemudian itu mengalami gangguan kesehatan karena akibat cuaca pada saat itu tidak cocok dengan cuaca yang ada di Madinah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk meminum kencing onta dicampur dengan susu. Nah, jadi itu tidak ada kaitannya dengan umat Islam saat sekarang. Bagaimana dengan kitabmu? Memerintahkan membakar roti jelai di atas tai kering manusia. Bahkan di dalam kitab yang kamu imani itu ada perintah untuk makan kencing dan makan kotorannya sendiri. Itu ada di dalam kitabmu. Mau saya tunjukkan gitu ya. Jadi kalau kamu belajar, kamu harus mendasarinya dengan pemahaman yang berdasar terhadap ajaran agama Islam sebagai sumbernya adalah hadis dan juga Al-Qur'an. Coba Anda tunjukkan dalil yang Anda maksud. Silakan. Iya, kan Muhammad mengatakan dia diutus oleh Jibril, ya kan? Dia diutus oleh Jibril dari Allah gitu. Tapi surat pengutusannya tidak ada, bukti pengutusan tidak ada, bukti pelantikan dia jadi nabi tidak ada. Nah, setelah dia kesurupan dari di Gua Hira itu kan dia pulang. Lalu dia ceritakan sama siapa sih bininya itu Saidab siapa sih? Fatimah pokoknya sama istrinya, ya kan? Istrinya bilang, "Oh, kamu nabi." gitu. "Oh, kalau gitu kamu nabi." gitu, ya kan? Seperti itu kan ceritanya, Pak. Nggak ada yang mengutus dia nabi, cuma persangkaan orang. Karena dia orang-orang mendengar ceritanya bahwa dia disamperin oleh Jibril di goa. Nah, Jibrilnya juga nggak sopan gitu. Main cekek aja. Setelah itu dia nggak tahu kalau nabi nggak bisa baca. Suruh baca. Jibril nggak tahu orang nggak bisa baca, suruh baca. Nah, kalau di Kristen kan kalau Tuhan kayak gitu kan, kalau Tuhan yang datang, malaikat yang datang, dia bilang, jangan takut. Boro-boro dia nyekek. Boro-boro dia ini. Enggak. Malaikat yang benar kan bilang, jangan takut. Nah, setelah kalau dia bilang, dia tahu kan Muhammad gak bisa baca. Nah, kalau malaikat yang benar, dia bilang, bacalah. Nah, segera langsung bisa baca gitu loh. Kalau di kami kan, kalau malaikat, kalau Tuhan bilang, bangunlah kepada orang lumpuh. Lah bangun itu orang lumpuh, Pak, gitu loh. Malaikat datang kepada orang selalu bilang, jangan takut. Ya, gitu kan. Dia baik hati sekali. Bukannya malah nyekek kayak hantu. Kalau hantu malah langsung nyekek gitu loh. Langsung nyekek terus nggak ngasih tahu. Iya kan? Di mana dalilnya Jibril mengutus Rasulullah Muhammad SAW, Bu Uti? Ya, jadi Bu Uti ini memang suka sekali berdusta, suka nipu, ngaku Katolik,
lalu kemudian berubah lagi, bukan Katolik tapi Protestan. Nah sekarang konsep pemikiran dan pola hidup ibu dalam beragama Anda mau dudukkan di dalam pengajaran Islam. Anda mengatakan Jibril mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Di mana dalilnya itu, Bu Uti? Kalau ibu minta dalil seperti yang Anda inginkan, saya pun bisa minta. Kapan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan? Coba, kapan Lukas dilantik dilantik menjadi rasul? Kapan Paulus itu jadi rasul? Yang lantik siapa gitu loh, Bu. Jadi ibu kalau mau mengikuti teladannya Paulus yang pendusta dan licik itu ya, jangan di sini Bu Uti, di gereja aja sekalian. Jul. Sejak kapan Musa menyembah ilah dewa Allah yang mempunyai istri yang bernama Jibril? Kapan Musa menyembahnya? Allah yang dikenal Musa adalah Allah yang tunggal, bukan yang beristri, beranak. Paham kau? Musa pernah nyembah Yesus nggak? Pak, Umar bin Khattab itu kan semua di hadis ya Pak ya. Dia saksi siapa? Saksi melihat Jibril. Ya kan? Apa dia saksi melihat Jibril? Ingat loh Pak, Muhammad nggak mengatakan dia melihat Jibril. Enggak. Dia mengatakan dia terima wahyu Pak. Wahyu itu ada di otak doang Pak. Pelajari deh arti kata wahyu. Muhammad nggak bilang dia terima Jibril, dapat perintah dari Jibril. Enggak, dia terima wahyu Pak. Wahyu itu artinya dapat pemikiran yang ini aja di otaknya Pak, di pikirannya. Jadi jangan pernah bilang, Bapak jangan menyalahi aturan Quran bahwa Muhammad itu berdampingan dengan Jibril. Jibril itu nyata, Jibril itu realita, Jibril itu benar. Enggak Pak, enggak ada. Ya, klaimnya Muhammad dia terima wahyu. Terima wahyu. Nah, wahyunya ini yang namanya wahyu itu kan cuma ilham, Pak. Sama kayak orang lagi mau bikin lagu. Nah, dia cari ilham dulu, dia menyepi, dia cari ilham. Jadi plong gitu loh otaknya, Pak. Nah, dapat ini apa yang mau dia tulis. Nah, cuma segitu, Pak. Jadi kalau Bapak sok-sokan mau bilang ini ada saksi melihat Jibril. Melihat Jibril itu hoax, Pak. Ya, hadis itu ada tahun 200, Pak. 200 tahun lebih setelah Al-Quran itu ada. Bagaimana bisa Bapak mengatakan para penulis hadis itu adalah orang-orang yang dapat wahyu juga. Orang-orang diutus Allah juga. Enggak, Pak. Ya. Ibu jangan ngajarin saya. Ya, ilmu ibu nggak sampai ke sana, Bu Uti. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW itulah Al-Quran. Iya kan? Al-Quran itu nyata. Umar bin Khattab dan semua sahabat-sahabatnya itu adalah saksi pewahyuan itu. Kalau mereka tidak menyaksikan apa yang ada di dalam ajaran agama Islam berupa Al-Quran, maka Islam itu sudah nggak ada dari sejak awal. Al-Quran itu nggak mungkin ada. Al-Quran itu nggak mungkin menjadi kitab suci. Al-Quran itu pasti akan mengalami seperti kitab Anda. Tapi faktanya Al-Quran tidak bisa tersentuh oleh apapun dalam hal memutarbalikkan fakta yang ada di dalam Al-Quran. Tidak seperti kitab Anda kan, kacau balau, hancur babak belur kalau kitab Anda itu bukan kitab suci. Waalaikumsalam. Jadi yang perlu ibu pahami di sini adalah kata wahyu, kata ilham itu semua adalah kata-kata yang ada dari Al-Quran melalui pengajaran Rasulullah. Lagi-lagi ibu nyontek juga dalam kitab ibu. Berarti apa yang tertuang kemudian tentang sejarah pewahyuan Al-Quran itu tidak bisa ditolak. Itu adalah mutlak kebenarannya. Kalau apa yang saya ceritakan tentang sejarah Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak benar, kaitannya juga kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu tidaklah benar, maka tentu yang terjadi Jazirah Arab tidak akan menjadi Islam. Faktanya Islam tersebar di Jazirah Arab itu akibat daripada mereka telah menjadi saksi kebenaran daripada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan ketuhanan Yesus? Apakah di Yerusalem itu menjadi basis Kristen? Kan tidak. Nah, ibu harus sadar di situ ya. Oh ya Bu, ibu Katolik apa Protestan? Musa yang mana dulu?
Musa yang meyakini bahwa Ishak yang dikorbankan atau Ismail? Tunjukkan dalil dari kitabnya Musa, kitab Torah bukan perjanjian lama, di mana terdapat pengakuan Musa bahwa yang disalibkan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Ya. Kitabnya Musa ya, jangan kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Saya tunggu. Jelas, para nabi Israel menyembah Yod-Heh-Vav yang satu. Nah, begitu juga kami menyembah Yod-Heh-Vav yang satu, bukan yang selebihnya 2 atau 3. Oh, jadi Yod-Heh-Vav itu adalah Yesus gitu. Kok nggak dibalas, Pak? Nggak dijawab, Pak? Malah balik ke Daud. Jawab aja, Pak. Memang enggak? Apa memang enggak begitu? Emang Muhammad punya satu istri doang? Ya jawab aja, Pak. Ya, moyangnya Yesus tukang kawin, tapi kan Yesus nggak berasal dari keturunan laki-laki, Pak. Tidak dari sperma laki-laki. Jangan bantah ayatmu. Yesus itu berasal dari sperma perempuan, Pak. Dari perempuan doang, nggak ada turunan laki-lakinya. Dia itu dari keturunan Daud itu cuma garis keturunan, tetapi bukan titisan darah. Maaf ya. Kitabmu juga mengatakan seperti itu. Dengan tidak menjawab bahwa Nabi punya istri banyak, itu artinya kamu mengiyakan. Dan itu memang iya kan? Iya kan? Ingat loh, Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Kitabmu yang tulis, baca dong kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW itu benar memiliki banyak istri. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah faktor sosial yang menyebabkan itu, dan faktor di mana dia sebagai pembawa ajaran penyempurna dari seluruh ajaran para nabi. Maka pernikahannya salah satu tujuannya adalah menciptakan persatuan antar suku yang ada di bangsa Arab kala itu. Faktor sosial yang saya maksud di sini adalah bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu bisa mengajarkan ajaran agama Islam itu dengan dukungan materi. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, menjual jubah dan seterusnya ya untuk membeli pedang untuk mengajarkan kebenaran menurut versi Yesus. Nah, pernikahannya dengan Siti Khadijah yang berselisih terlalu jauh ya, itu 25 tahun. Di mana pada masa itu Rasulullah usia 25 tahun sementara Khadijah 40 tahun maksud saya. Lalu kemudian pernikahannya dengan Saudah binti Sama yang berstatus janda anak 4 adalah jelas tujuannya adalah mencari ibu pendamping yang bisa mengurus keempat anaknya tersebut. Nah, itu yang perlu Ibu Uti pahami dengan baik. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menikah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Apa tujuannya? Untuk menghormati Umar. Jadi pernikahannya dengan Zainab bin Khuzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal Said, suaminya pada saat perang Uhud. Sementara saat menikahi Ummu Salamah, itu adalah lantaran ia ditinggal wafat sang suami sementara ia masih memiliki banyak anak. Sehingga Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Nah, dari pernikahan ini terlihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW menikahi para istrinya itu lebih banyak akibat daripada ditinggal suami mereka. Entah karena syahid berperang, akibat sakit, itu dilakukan oleh Rasulullah agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka tanpa ada batasan muhrim ya di antara Rasulullah dengan istri-istri tersebut. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pernikahan Rasulullah itu jelas didorong oleh faktor transendental, ilahiyah. Ya, di antaranya pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Pernikahan ini berangkat dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsh yang tak lain adalah istri dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah, itu adalah bagian dari legalisasi hukum syariat tentang status anak angkat. Jadi seluruh pernikahan Rasulullah itu memiliki kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan ajaran-ajaran dan budaya yang harus dilebur menjadi sebuah
tatanan baru di dalam pola kehidupan bangsa Arab kala itu. Nah, peristiwa yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, Al-Quran mencatat status hukum anak angkat dalam surah Al-Sab ayat 4 dan ayat 5. Bahwa anak angkat itu tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Bahwa istri daripada anak angkat itu bukanlah menantu. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan itu yang dirubah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alasan ketiga, di antara faktor pemicu Rasulullah Muhammad SAW itu menikah lebih dari 4 atau banyak wanita, itu karena aspek politik. Itu karena aspek politik. Pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan atau membebaskan tahanan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menginginkan persatuan antara kabilah-kabilah Arab, antar suku-suku Arab, sehingga Rasulullah menikahi salah satu dari suku yang ada, kemudian menikahi juga dari suku yang lain untuk menyatukan apa yang ada pada masa itu. Nah, contoh misalnya pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti Al-Harits, pemuka Bani Mutsakit dari Khasana, yang kemudian ditahan oleh umat Islam. Nah, ini contohnya. Nah, sementara pernikahan beliau dengan Ummul Habibah Ramlah binti Abu Sufyan itu memiliki pengaruh besar terhadap Islamisasi dan mengikis perlawanan Abu Sufyan terhadap Islam. Jadi tuduhan bahwa pernikahan tersebut dilandasi nafsu birahi itu adalah tuduhan yang salah. Tuduhan yang bersifat hanya berdasar kepada kebencian. Perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW itu mayoritas janda dan mereka sudah tua, punya anak banyak. Ya. Bukan karena nafsu. Tidak seperti yang diceritakan di dalam kitab Anda, diperintahkan menjadi pesundal, ya, menjajakan biji sakarnya seperti keledai, bersundal di mana-mana. Itu di kitab Anda. Tapi ya, apa yang diceritakan oleh Rasulullah sejarah hidupnya itu jelas bahwa dia ini dengan istri-istrinya itu muatannya hanya karena menolong mereka, gitu. Nah, di antara hikmah dari pernikahan mulia Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghormatan dan juga meningkatkan derajat kabilah Arab di antara istri-istri tersebut. Jadi di mana istri mereka berada, disitulah kemudian keturunan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pengayom dan menciptakan suasana ahlul bait yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Sab, ya, ayat 34 Allah mengatakan, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi apa yang ibu tuduhkan Rasulullah Muhammad SAW banyak istri, itu setelah saya jelaskan ibu harus tahu bahwa hikmah di balik semua itu adalah untuk pengembangan ajaran agama Islam, untuk merubah syariat yang ada pada saat itu sebelum Islam datang, dan juga untuk menyatukan antara satu suku dengan suku yang lain. Itu yang perlu ibu pahami. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada ibu. Ibu Protestan atau Katolik? Silakan. Nah, itu kan ketika Bapak mengatakan bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, tetapi kan jelas Allah tidak pernah berurusan dengan Nabi, tidak pernah seumur-umur, Pak. Tidak pernah seumur-umur. Di kitab kami tidak ada Tuhan yang katanya mengutus tapi mengasih yang lain, kasih tahu dulu gitu, kasih wakil, kali perwakilan, nggak ada. Ketika dia mengutus, ya dia mengutus saja, berhubungan langsung dengan dirinya. Tapi itu kan katanya bohong-bohong, bukan. Katanya Allah mengutus Muhammad, tapi itu kan lewat Jibril. Nah, Jibril pun mewahyukan doang, Pak. Wahyu itu kan cuma ilham, Pak. Coba cari di kamus, wahyu itu apa? Wahyu itu ilham, jadi hanya ada di pikiran nabimu. Secara akademis, ini sangat lemah, Pak. Nggak bisa dijadikan bukti apa-apa bahwa perkataan nabimu itu betul. Cuma huruf-huruf aja, Pak, secara akademis. Tapi kalau Bapak mau mengimani, ya silakan saja. Nggak ada yang larang, Pak. Kan akibatnya tanggung masing-masing. Toh yang ke neraka kan Bapak juga gitu loh.
Nah, kalau Bapak mengatakan, mana Lukas itu pernah bertemu dengan Yesus? Oh maaf Pak, Bapak tidak tahu ceritanya. Lukas, walaupun dia waktu Yesus ada tuh dia masih kecil sejarahnya Pak. Dia itu anaknya Maria. Maria itu saudaranya mamanya Yesus. Namanya bukan Maria, sorry. Dia tuh gini Pak, sorry, saya lupa nanti saya lihat ya. Lukas itu anaknya Maria apa ya? Sebentar. Nah, dia itu adiknya, dia itu mamanya ibunya Yesus itu Maria, punya adik, punya saudara perempuan. Nah, itu mamanya Lukas. Saya lupa namanya, nanti saya kasih ya. Itu ibunya Lukas. Jadi jangan ngomong kalau nggak ada pertalian. Sorry di kau saja yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu. Gelitik aku mau ketawa sampai gigiku sampai kering mendengar kamu mengatakan bahwa orang Kristen nggak tahu sejarah Yesus, gitu kan? Kamu bilang gitu tadi kan Pak? Sekarang dengan asumsi Ibu seperti itu, apapun itu ya menurut Ibu, sekarang coba Anda tunjukkan ada nggak kelemahan di Al-Quran yang Ibu temukan? Tunjukkan, silakan. Kata siapa ilmumu diikut tidak ada lah, kebohonganmu aja aku tahu, pemanipulasian ayat-ayat Alkitab aku tahu. Kamu bicara comot-comot ayat, aku bicara konteks. Bagaimana kamu bilang ilmuku tidak ada? Kamu nggak bisa jawab. Masa kamu bilang tadi saksinya Muhammad kan batu Goa Hira. Lu gile kali Pak, ngawur. Masa kamu ditanya mana saksinya? Soal kamu bilang, oh saksinya adalah rumput yang bergoyang. Gitu kan? Kalau saksinya Goa Hiranya masih ada, itu tandanya artinya apa? Saksi bisu. Masa saksi bisu ente mau kasihkan ke saya? Yang bocor halus itu siapa? Oh, Pak Juma. Bukan saya yang mengatakan saksinya adalah Goa Hira, bukan. Itu adalah teman Anda sendiri. Si Laskar Kristus itu yang mengatakan bahwa saksi pewahyuan itu adalah Goa Hira. Sehingga saya katakan, nah alhamdulillah kejadian terjadi pada pewahyuan itu, pewahyuan pertama itu di Goa Hira, dan Goa Hiranya sampai hari ini masih ada. Dan itu juga menjadi titik siara orang-orang yang ke Tanah Suci gitu. Nah sekarang saya tanya ke dia, apa bukti arkeolog yang ada di Kristen yang masih tersisa? Contoh ketika Lukas melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu bukti arkeolog yang ada pada saat itu ada nggak sampai hari ini? Nah dia nggak bisa buktikan. Tapi kalau Ibu Uti bisa membuktikannya, silakan aja. Tapi bagaimana mungkin Ibu bisa membuktikannya sementara Ibu itu adalah pendusta, suka nipu, sama orang lain ngaku Katolik, sama orang lain bukan Katolik, sama orang lain juga ngaku Protestan. Itu pendusta namanya Ibu. Ya, itu namanya penipu. Dan penipu itu memang sudah tabiat dari kalian karena memang ajaran kalian itu dibentuk dari tipuan, kan gitu ya Bu Tia. Nah, sekarang ketika Ibu mengatakan kaitannya dengan saksi. Ya, Allah itu adalah esensi yang tidak terlihat. Siapa yang bisa melihat Allah sehingga dia bisa menyaksikannya? Yang ada adalah tanda-tanda yang terjadi pada orang yang menerima wahyu. Seperti misalnya Musa menerima wahyu. Apakah kemudian orang-orang yang ada di sekeliling Musa itu mampu melihat Allah datang kepada Musa? Kan tidak. Yang mereka lihat adalah Musa. Musa mengalami tanda-tanda yang berlainan daripada manusia lain. Nah, ketika Yesus mengatakan segala firman telah diberikan Allah kepadaku, apakah kemudian ada orang di sekeliling Yesus itu mengatakan, aku melihat Allah datang kepada Yesus? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi pertanyaan Ibu ini sebenarnya pertanyaan konyol. Ya. Jadi saksi-saksi yang melihat pewahyuan Al-Quran itu jelas semua sahabat yang hidup pada zaman Muhammad SAW. Sementara siapa saksi yang melihat Lukas menerima wahyu? Siapa saksi yang melihat Lukas menerima ilham? Tunjukkan. Itu nama-nama
nama-nama saksi apa, Pak? Nama-nama saksi apa? Umar bin Khattab memang siapa? Tunjukkan ke saya siapa. Waktu itu ada bersama dengan Muhammad, melihat Jibril mencekek Muhammad, melihat Jibril mencekek Muhammad, lalu bilang sama Muhammad, bacalah gitu. Lalu Muhammad bilang, aku tidak bisa baca gitu. Siapa di situ, Pak? Kan betul kan, Muhammad memang pergi ke goa itu hanya untuk bersemedi cari wangsit. Gitu loh, Pak. Dan ketika yang kamu Bapak bilang itu kan setelah dia itu dia pergi dari goa itu, dia keluar dari goa baru dia cerita sama orang. Masa setelah dia cerita sama orang nggak lihat Jibrilnya kamu bilang itu saksi? Itu kan sama juga mereka itu, Muhammad bin Khattab kata kamu dan sebagainya itu sama juga kan. Cuma mengimani, mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi. Sama seperti kamu kan, mengimani, mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi. Cukup dikatakan saja tanpa perlu pembuktian, tanpa perlu menyelidik apa iya atau tidak, gitu kan. Cuma itu kan mainannya Pak Zulkifar ini, Pak Juma. Tapi setelah masuk dia ke ranahnya Alkitab, dia minta bukti, ya kan? Pak Juma minta bukti bagaimana ini adalah ini gitu. Kamu minta bukti, maksa-maksa seolah-olah itu harus. Sedangkan di kitab kamu aja cuma mengimani. Dan ketika kamu minta bukti di tempat kami, nggak ada yang nggak terjawab, nggak ada bukti semua. Itu sudah cukup. Nah, kalau begini namanya apa? Kalau begini namanya buruk muka cermin dibelah. Itulah Pak Juma. Jadi kami dalam mengkaji kitabnya orang Kristen itu kami tidak perlu bukti. Kami tidak minta bukti tentang kebenaran apakah kitabmu itu betul firman Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena memang dari kitabmu sendiri membuktikan dirinya bukan firman Tuhan, gitu. Ya minta bukti tentang kebenaran Al-Quran itu kan kalian. Saya tidak pernah minta bukti tentang kebenaran kitab kalian. Ya, hanya saja ketika Anda melontarkan permintaan bukti tentang keabsahan Al-Quran, ya barulah kemudian juga saya minta. Ya. Cara penilaian Anda itu saya lemparkan ke cara penilaian saya terhadap kitab Anda, kan gitu. Namun kalau saya minta siapa saksi itu saya tidak pernah memulai, karena tanpa menunjukkan itu juga kitab Anda sudah kelihatan bukan firman Tuhan. Nah, ini saya katakan ibu itu adalah pendusta, penipu dan sangat licik. Ya, Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu ke goa untuk mencari wangsit. Itu dapat ilmu dari mana ibu itu seperti itu? Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu ke Gua Hira untuk bertafakur. Bertafakur itu artinya berfikir, sama yang dilakukan oleh Abraham. Berpikir, ini kok kenapa kaumku seperti ini? Kenapa? Siapa sang pencipta alam semesta ini? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya bertafakur. Ya, bukan minta wangsit. Kalau minta wangsit itu ya kayak kalian ke depannya Yesus, dalam patungnya Yesus itu minta doa, itu baru minta wangsit namanya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu cuma sekali ke Gua Hira, cuma sekali. Hanya menerima 5 ayat pun. Sementara ribuan ayat lainnya itu diterima di tengah-tengah para sahabatnya. Gitu loh Buti. Nah sekarang ketika Anda minta kesaksian, ya memang pada saat itu tidak ada saksi di dalam. Hanya Rasulullah Muhammad SAW bersama Jibril dan juga Allah. Demikian juga Yesus. Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18 mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu itu 2 saksi sudah cukup? Dan akulah yang menjadi saksi untuk diriku dan juga bersama dengan Allah yang menjadi saksiku. Berarti di situ cukup 2 kan menurut Yesus? Nah begitu juga Rasulullah. Rasulullah tidak butuh saksi dari manusia untuk menjabarkan sisi kebenaran daripada Islam. Sekarang kalau saya katakan gini, pewahyuan Al-Quran itu taruhlah tidak ada saksi satupun. Nah, karena itu terjadinya 1400 tahun silam, bagaimana cara membuktikan bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Lihat isi Quran, apakah ada yang salah? Apakah isi Al-Quran itu bertabrakan dengan sains? Bertabrakan dengan ilmu pengetahuan? Coba. Sementara kitab Anda akui banyak saksi. Nah, di dalam kitab Ayub itu dikatakan langit
punya tiang, tiangnya bergoyang-goyang coba. Tiang langit itu loncat-loncat. Itu maksudnya apakah Anda bisa membuktikan bahwa langit itu betul-betul punya tiang? Di kitab Anda dikatakan bumi ini datar. Coba, apakah betul langit itu datar? Di kitab Anda dikatakan matahari diciptakan pada hari keempat, tapi cahayanya sudah ada pada hari pertama. Apakah itu benar adanya? Dikatakan di kitab Anda lebih tua 2 tahun daripada orang tuanya sendiri. Apakah itu masuk akal? Coba. Jadi pembuktian demi pembuktian di dalam kitab Anda lah, tidak perlu saya minta saksi akan kebenarannya. Karena kenapa? Isinya sudah hancur. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Masa ular makan debu? Itu ajaran siapa itu yang kayak gitu-gitu? Ya. Jadi Anda kurangi berbohong, Bu Uti. Ibu itu sudah tua, ya. Ibu itu sudah tua, terus katanya ajaran kasih. Ajaran kasih kok diajarkan dengan dusta, Bu? Kenapa Ferguson? Biarin aja dia ambil buat jualan YouTube-nya, nggak apa-apa. Aku juga jualan YouTube-nya suaranya. Aku juga pakai. Jadi biar impas gitu loh. Asumsi, Pak. Wah, yang bilang yang apa? Yang bilang gitu kan, iya, yang bilang begitu kan, yang bilang gitu kan Al-Bukhari, Pak. Hadis. Sudah berapa ratus kemudian. Yang kalau mau tahu kebenarannya, ya, yang mengatakan dapat wahyu itu, kita kembali ke Al-Quran aja, Pak. Hadis, segala kitab fikih, segala apa lagi, kitab kuning, semuanya itu adalah tambahan yang sudah terjadi ratusan tahun setelah itu. Nah, dengan alasan katanya disanadkan. Nah, sekarang begini, Pak. 100 tahun yang satu, Pak, misalnya A mengabarkan bahwa Ali makan nasi, nah gitu kan. Lalu itu 100 tahun lagi diturunkan lagi. B mengatakan mendapat berita dari A bahwa Ali makan nasi malam-malam gitu kan. Nah 50 tahun setelah itu dapat lagi si A menceritakan kepada B, lalu B 50 tahun setelah itu menceritakan kepada C, saya sendiri gitu kan, bahwa Ali makan nasi malam-malam pakai bakso gitu kan. Nah seperti itu kayak di film-film gitu loh Pak, kayak di main-main di TV itu kan pernah ada mainan kayak gini. Yang satu dari awal melaporkan ke satu dibisikin, dari ke satu dibisikin lagi ke B, lalu dibisikin lagi ke C. Tahu-tahu sampai di ujung ceritanya beda banget Pak. Enggak Pak, lemah pembuktian. Lagi pula hadis itu, para penulis hadis itu mereka bukan utusan Allah. Enggak ada pengutusan dari Allah untuk mengatakan bahwa ini Quran aku ini belum komplit. Inilah, percayalah kepada rasul-rasulku yang menulis hadis, yang menulis kitab fikih, yang menulis kitab kuning. Gitu Pak. Jangan dikira aku kagak tahu ya. Tahu ya Pak. Oke, jadi saya pahami Anda sebagai umat terjemahan yang tidak tahu tentang Islam bertanya dan berkata seperti itu, saya sangat paham. Jadi gini Bu Uti, Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Saksi-saksinya ada, tapi saksi-saksi ini hanya sebatas mengetahui tanda-tanda yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah menerima wahyu. Sebagaimana yang sering saya tunjukkan dalam beberapa forum ya, kaitannya tentang berita tentang kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah yang terjadi pada dirinya. Seperti misalnya di dalam Sahih Muslim ya, bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Hitam bil Abdillah Ar-Rakasi, lalu kemudian dari Ubadah bin As-Samit, apabila wahyu sedang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau menundukkan kepalanya dan para sahabat pun ikut menundukkan kepala, dan apabila wahyu telah selesai dibacakan, beliau kemudian mengangkat kepala Rasulullah Muhammad SAW itu kembali. Jadi ini jelas bahwa rangkaian penyampaian kabar ini
itu runut. Ya, itu runut dari si B, dari si A ke B, dari ke B ke C, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu runut sekali. Nah, kenapa hadits itu dituliskan belakangan? Karena pada masa pewahyuan Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu memang melarang para sahabatnya untuk menuliskan sabda-sabdanya. Karena khawatir nanti akan bercampur aduk antara sabdanya dengan firman Tuhan. Itu alasannya. Sehingga hadits itu dituliskan nanti belakangan, Bu Uti. Itu yang perlu Ibu pahami. Nah, ketika Ibu mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat malaikat Jibril datang, itu juga bohong. Karena pada masa pewahyuan, malaikat Jibril itu sering datang dalam rupa laki-laki kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti tadi pagi saya telah menjelaskan kepada Absioka dan beberapa Kristen lainnya yang tidak mengetahui tentang pewahyuan Al-Quran. Nah, jika saksi yang diminta oleh Ibu harus mengetahui turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya jelas itu tidak ada. Karena malaikat itu adalah termasuk makhluk yang tidak kasat mata. Jibril itu malaikat gaib. Jadi sangat mustahil saksi dapat melihat malaikat Jibril dengan mata telanjang, kecuali malaikat Jibril sengaja menampakkan diri sebagai manusia, dan itu sering terjadi, gitu loh. Sama ketika saya pun minta siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas, kan Ibu menceret darah, nggak bisa nunjukin. Padahal Yesus manusia, Lukas juga manusia, tetapi kok tidak ada yang menjadi saksi melihat Lukas bertemu Yesus? Itu parah itu, Bu, parah. Ya, kalau tidak ada saksi melihat malaikat Jibril, wajar, karena Jibril itu adalah malaikat, itu makhluk gaib yang diberikan wewenang untuk melihatnya hanya Rasulullah Muhammad SAW yang adalah nabi. Makanya di dalam kitabnya Bani Israel, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Jadi tidak ada yang bisa melihat ya penglihatan itu kecuali nabi tersebut. Itu yang perlu Ibu pahami. Nah, adalah sangat wajar apabila Ibu sebagai orang Kristen di dalam kitabnya itu memiliki banyak saksi. Itu disebabkan karena apa? Karena gospel itu bukanlah firman Allah, bukan pula kitab suci yang Tuhan wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Yesus, seperti halnya Taurat dan juga Al-Quran. Jadi gospelnya orang Kristen itu hanya merupakan kitab sejarah yang ditulis oleh banyak orang dari banyak sumber. Namun orang dan sumber ini tidak jelas. Jadi sangat salah apabila Ibu menggunakan standar gospel harus sama seperti Al-Quran, harus ada saksi-saksi. Al-Quran adalah wahyu, sementara gospel adalah buku sejarah yang dituliskan oleh orang-orang nggak jelas. Jadi Al-Quran itu lebih layak disamakan dengan standar Taurat. Taurat itu tidak ada saksi melihat Musa menerima, tiba-tiba ada kitab bilangan, tiba-tiba ada imamat, tiba-tiba ada tiba-tiba ada kejadian dan seterusnya. Itu tidak ada saksi yang melihat itu. Tetapi tiba-tiba Taurat itu lengkap di tangan Nabi Musa alaihissalam. Itu bisa didudukkan dengan Al-Quran. Tapi kalau gospel nggak bisa. Gospel itu adalah catatan-catatan wartawan lepas yang tidak diketahui siapa mereka. Contoh, ketika saya tanya, apakah ada yang melihat Lukas bertemu Yesus? Tidak akan ada. Ya, karena memang tulisan Lukas itu bukan firman Tuhan. Ketika Musa misalnya disuruh oleh Allah naik ke gunung, ke Sinai, ya, seorang diri tanpa seorang pun saksi yang melihat. Nah, di sana Musa tinggal selama 40 hari 40 malam. Nah, apakah ada saksi melihat Allah datang kepada Musa memberikan kitab Taurat? Tidak ada, ya. Jadi Kristen atau Ibu Uti ketika mempermasalahkan Al-Quran yang tidak memiliki saksi, yang melihat malaikat Jibril saat menyampaikan wahyu, ya, itu juga harus Ibu pahami. Adakah yang melihat malaikat Jibril datang kepada Musa? Ya, selain Musa itu sendiri. Jadi Ibu sebagai orang yang bocor halus memang ya konyol ketika bertanya tentang saksi. Sama ketika di dalam kitab Anda Markus 1 ayat 13. Ya, di padang gurun Yesus tinggal 40 hari 40 malam lamanya. Lalu kemudian dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat yang melayani dia. Siapa saksinya, Bu? Siapa yang melihat Roh Kudus datang kepada Yesus? Siapa yang melihat iblis datang kepada Yesus? Ada saksinya. Ya, karena itulah kemudian Ibu, Bu Uti, sebagai pembohong Anda yang selalu ngaku
yang bukan selalu, yang ngaku Katolik kepada orang lain, tapi kepada orang lain yang lainnya lagi ibu mengaku sebagai Protestan. Itu namanya pendusta, Bu Uti. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat menjaga firman-Nya terdahulu sehingga dapat diubah oleh manusia, oleh Alkitab, sedangkan Quran-Nya dia dapat menjaganya hingga akhir zaman? Sama ketika saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan tidak mampu menjaga Adam, tidak mampu menjaga perintahnya kepada Adam untuk tidak makan buah ilmu pengetahuan? Coba Anda jawab. Maaf Pak, itu asumsi Bapak sendiri. Itu asumsi Bapak sendiri. Itu pembenaran dari Bapak sendiri. Ketika Bapak mengatakan bahwa itu untuk menolong orang-orang, perempuan-perempuan itu. Sekarang saya bertanya Pak, kalau itu khusus untuk menolong, apakah harus dengan selalu dinikahi, gitu kan? Nah, sekarang Bapak jawab saya aja. Kalau emang itu khusus untuk menolong, kenapa harus menikahi menantu juga? Kenapa harus menikahi anak kecil juga, Pak? Apa hikmahnya, Pak? Jawab saya. Oke, yang pertama, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, istri daripada mantan istri daripada anak angkatnya? Itu karena pada masa itu sudah menjadi budaya yang sangat melekat kepada bangsa Arab secara turun-temurun. Ya, budaya mengangkat anak dan menjadikan anak angkat itu layaknya sebagai anak kandung. Ini yang ingin dirubah oleh Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah hanya menteorikan bahwa itu tidak boleh, ya, tanpa memberikan sebuah pembuktian, maka hukum itu tidak akan bisa tegak dengan baik. Nah, para orang-orang yang hidup pada masa itu ingin membuktikan apakah betul seorang yang kita percayai, seorang yang kita imani sebagai orang yang menerima wahyu dari Sang Pencipta alam semesta, apakah betul mampu melakukan hal yang sama? Ternyata dia buktikan. Begitu Zainab menyelesaikan tugasnya sebagai suami terhadap Said menyelesaikan tugasnya sebagai suami daripada Zainab, ya Rasulullah Muhammad SAW menikahi. Coba. Akhirnya orang-orang yang ada pada saat itu mengatakan, oh ternyata menikahi istri daripada mantan istri daripada anak angkat itu boleh. Nah itulah yang terjadi, itu yang dirubah, itu poinnya. Kemudian tuduhan ibu ketika Anda mengatakan Aisyah itu Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi anak kecil, ibu salah lagi. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah menikahi anak kecil. Aisyah itu dinikahi pada masa usia 18 tahun sampai 19 tahun. Apakah itu masih usia kecil? Tidak. Cuman ibu selama ini menerima informasi dari pembenci-pembenci Islam. Jadi ibu disesatkan di situ. Itu jelas. Nah, kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah, satu-satunya perawan? Coba. Sementara dia adalah pemimpin, dia adalah orang yang dia paling dihormati. Kenapa dia tidak menikahi saja semua wanita-wanita yang perawan pada saat itu? Kenapa harus nenek-nenek? Kenapa harus orang tua jompo yang Rasulullah sendiri yang harus mengangkatnya dari tempat tidur untuk mandi? Kenapa? Coba. Kalau memang dia itu kawinnya hanya nikahnya karena nafsu, maka dia akan menikahi berapa banyak pun orang wanita gadis yang dia mau, gitu loh, yang perawan yang dia mau. Toh dia mengaku sebagai orang yang diberi wahyu oleh Allah, sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Abraham. Mereka diberi hak oleh Allah untuk menikahi berapa wanita pun. Bahkan di antara mereka ada yang menikah sampai 1000 wanita kan. Coba bayangkan. Nah kenapa Rasulullah tidak memanfaatkan itu? Ketika dia sudah mengetahui bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Kenapa? Itu bukti bahwa pernikahan Rasulullah itu ada unsur seperti apa yang saya ceritakan kepada ibu. Sayangnya ibu tidak mendengarkan VN saya. Gitu loh. Nah ketika Aisyah satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah, ya itu dinikahi pada usia 18 sampai 19 tahun. Menurut sejarah yang valid ya. Nah, itu untuk apa? Untuk menjadi salah satu pelopor penghafal hadits. Coba. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu dihafal, diketahui oleh Aisyah. Makanya ketika ada tuduhan bahwa dia menikahi anak kecil, berarti dia adalah pedofil. Nah, apakah Aisyah itu memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia adalah korban? Kan tidak. Justru beliaulah satu-satunya istri yang paling menderita pada saat Rasulullah SAW itu meninggal.
Artinya apa? Dia bukan korban vodevil, dia bukan korban pernikahan dini, bukan. Buktinya dia menghafal semua apapun yang terjadi pada diri Rasulullah, membuktikan bahwa sayangnya terhadap Rasulullah itu tidak bisa diukur, membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan kafir terhadap beliau itu adalah salah. Gitu loh Bu Uti. Jadi kalau mau mengkaji Islam, Ibu Uti itu harus membuang semua kebencian yang ada dalam kepala Ibu. Ya, saya tahu ketidakberdayaan Ibu, ya. Ketidakberdayaan Ibu menghalangi kebenaran Islam itu menyebabkan Ibu itu selalu ya mencari-cari kesalahan dari Islam. Sementara Eropa sana itu sedang berbondong-bondong memeluk Islam karena mereka sudah capek dengan tipuan-tipuan Paulus. Mereka sudah bosan dengan kebohongan-kebohongan yang ada dalam mimbar gereja. Coba Ibu lihat, Eropa sekarang lagi bersalaman dengan ajaran Islam, lagi berpelukan dengan ajaran agama Islam. Hanya Kristen di Indonesia inilah yang bocor halus. Itu yang Ibu pahami, itu yang harus Ibu pahami dengan baik. Lalu Pak Juma baca ayat Al-Ahzab 33 ayat 50. Tolong terangkan Pak. Apa maksudnya supaya tidak ada kesempitan bagi Nabi ya? Jawab saya Pak. Saya mau itu dulu ya. Mau off dulu, lanjut sama yang lain Pak. Tapi jawab, nanti saya balik, saya lihat jawaban Bapak sudah ada. Al-Ahzab 33 ayat 50. Tolong dijawab maksudnya apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Jadi di ayat ini Bu, justru menerangkan kepada umat Islam seluruhnya tentang syariat wanita mana saja yang boleh dinikahi dan wanita mana saja yang haram untuk dinikahi. Nah, apa yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ini itu tidak ada di dalam ajaran agama manapun di atas muka bumi ini. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu ini dikatakan, Ya ayyuhan nabiyyu. Ya, di situ dikatakan, wahai Nabi, inna ahlalna laka azwajuka. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Ya, jadi ayat ini menerangkan kepada siapa wanita mana saja yang bisa kamu nikahi, wanita mana saja yang diharamkan bagimu untuk menikahi. Nah, ini adalah syariat yang berlaku kepada seluruh umat Islam. Bahwa kaitannya dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu terikat kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Nah, ini perlu dipahami oleh Ibu Uti. Ya. Nah, sekarang saya sudah menunjukkan dalil ini. Dalil ini sangat jelas mengatakan beberapa wanita yang bisa dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Nah, sekarang saya minta kepada Ibu, ya, di dalam kitab Ibu itu ada enggak hukum syarat sah nikah? Ada enggak di dalam kitab Ibu hukum syarat sah nikah? Kalau tidak ada, pantas saja kalian tidak pernah nikah. Yang kalian lakukan itu hanya prosesi supaya melegalkan kawin. Ya.
Jadi dalam kitab ibu itu tidak ada prosesi syarat sah nikah. Karena memang Yesus belum mengajarkan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian Bani Israel. Tetapi kalian belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Jadi ini adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada umatnya untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang di sini. Nah, sembari harus mengkaji asbabul nusul daripada ayat ini. Seperti itu, Ibu. Ya, supaya Ibu itu memahami lebih jauh bahwa ternyata kebenaran yang tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, justru itulah pembuktiannya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Sementara kitab Anda tidak ada kebenaran di dalamnya sebagai firman Allah. Tetapi kebenaran sebagai pemberitaan tentang apa yang pernah terjadi ya, antara Yesus dan muridnya juga kitab sucinya, itu masih ada di dalamnya. Meski itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi buah tangan daripada penulisnya menceritakan tentang apa yang pernah terjadi. Seperti itu, Bu Uti.